Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Bapak Ibu sehat hari ini di hari Kamis 6 Mei 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan mengacu pada bacaan hari ini di Gereja Toraja, Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan, karena Engkaulah pemilik segala sesuatunya. Juga diri dan hidup kami milik Tuhan sepenuhnya. Bahkan dalam Kristus, dosa kami diampuni dan kami diberi anugerah kehidupan kekal selamanya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus bekerja, agar firman Tuhan menjadi kekuatan peneguhan bagi setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 33. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 33. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu?
Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengarkan apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya, ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepada aku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakainya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari ayat 1 sampai 33 ini saya beri judul renungan menjadi sempurna. Menjadi sempurna. Tentu kita mengharapkan ada orang yang baik hadir dalam hidup kita, di sekitar kita, mungkin di rumah, di masyarakat kita, di kelompok kita, di komunitas kita. Nah, pada zaman gereja mula-mula, ada seorang perwira Roma, perwira Italia, disebut dalam bacaan kita di ayat 2, dia tinggal di Kaisarea. Ada 3 keunggulan perwira ini, dan mungkin dia lebih unggul daripada yang lain. Ia saleh, bukan hanya dia sendiri, ia saleh serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ini keunggulan yang pertama. Ia bersama dengan seisi rumahnya takut akan Allah, mereka saleh. Ia memberi banyak sedekah, ini yang kedua, memberi banyak sedekah, bukan sedikit. Dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan keunggulan yang ketiga, ia senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa.
artinya sering sekali berdoa kepada Allah. Ini 3 keunggulan yang ia miliki. Ia takut akan Allah, ia saleh beserta seisi rumahnya. Kemudian ia banyak memberi sedekah. Ketiga, ia senantiasa berdoa kepada Allah. Dan hal-hal ini disenangi oleh Tuhan, oleh Allah. Karena itu Tuhan mengutus malaikatnya menampakkan diri kepada Kornelius di Kaisarea, supaya Kornelius memanggil Simon Petrus, Rasul Yesus Kristus yang saat itu ada di Yope, tinggal di Yope, sedang menumpang di rumah seorang penyamak kulit. Maka segera Kornelius menyuruh orang pergi ke sana memanggil Simon Petrus. Dan sebelum Simon Petrus berjumpa dengan utusan Kornelius di Yope, malaikat Tuhan juga memperlihatkan sebuah penglihatan kepada Petrus. Semua kain yang digantung turun dari langit, dan di dalam kain itu dia melihat begitu banyak binatang dan dia disuruh makan. Ambillah. Dan Petrus mengatakan, saya belum pernah makan apa yang haram. Dan Tuhan menegaskan kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Jadi selama ini Petrus menganggap binatang tertentu haram. Tapi melalui penglihatan ini dia ditunjukkan bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Singkat cerita, Petrus kemudian pergi dari Yope, pergi ke Kaisarea berjumpa dengan Kornelius. Lalu di sanalah Petrus menyampaikan apa yang mesti ia sampaikan. Saya baca di ayat 28, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Petrus mengatakan, Allah telah menyatakan kepadaku, aku tidak boleh menyebut orang itu najis. Singkat cerita, Petrus menyampaikan apa yang mesti ia sampaikan. Karena dia datang diundang untuk menyampaikan apa yang telah ditugaskan oleh Allah kepada dia. Dan kalau kita baca selanjutnya ayat 42, Petrus menyampaikan, dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Dialah, yaitu Yesus, menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi Petrus menyampaikan apa yang harus ia sampaikan, bahwa Yesuslah akan menjadi hakim atas orang yang hidup dan orang mati. Di dalam dialah manusia memperoleh pengampunan dosa. Dan dari situlah Kornelius kemudian dibaptis, menerima kesempurnaan keselamatan dalam Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu terus menguatkan kami, bahwa di dalam Yesuslah ada kesempurnaan, karena di dalam dialah ada pengampunan dosa. Dialah yang akan datang menjadi hakim untuk orang-orang yang mati, orang-orang yang hidup. Sebagaimana Kornelius telah menerima kesempurnaan dengan keselamatan di dalam Kristus, kami memohon kiranya kami pun menerima kesempurnaan keselamatan dalam Kristus. Berkati negara kami, bangsa kami, berkati sesama kami yang miskin tak berdaya, pelihara mereka. Berkati kami masing-masing dalam pekerjaan tanggung jawab. Tolonglah kami semua. Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.